Jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Ikhlas lingkungan Makorem Garuda Hitam rahimakumullah. Khatib hendak menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 5 fase kepemimpinan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala yang akan dijalani umat Islam. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, takunun nubuwwatu fikum. Zaman sekarang ini, kata Nabi, zaman yang ketika itu Nabi hadir bersama sahabat, yakni zaman nubuwah. Masya Allahu antakun. Zaman nubuah itu hadirnya atas takdir dari Allah. Apa itu zaman nubuah? Yakni zaman di mana umat ini dipimpin oleh seorang nabi. Tentunya ini kepemimpinan yang paling sempurna, namun tidak lama. Kalau dihitung dari hijrahnya Nabi berarti hanya 10 tahun hingga beliau wafat meninggal dunia. Hanya saja jamaah Jum'ah zaman ini tidak bisa kita contoh secara persis. Mengapa demikian? Dikarenakan Nabi ketika itu merangkap langsung sebagai eksekutif, yudikatif dan legislatif, dan mustahil bisa ada di zaman sekarang. Dikarenakan kalau ada seorang pimpinan, dia eksekutif, dia legislatif, dia juga yudikatif, maka dia akan menjadi seorang diktator. Bahkan mungkin dia akan menjadi Fir'aun. Dikarenakan yang bisa memimpin sedemikian rupa hanya seorang nabi. Makanya tumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'ha. Zaman nubuah itu berakhir, kata Nabi, kalau Allah sudah menghendakinya untuk berakhir. Setelah Nabi wafat meninggal dunia, masuklah fase kedua. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Yakni hadir setelah itu zaman khilafah, zaman pemerintahan dengan metode kenabian yang kita kenal dengan zaman Khulafaur Rasyidin. Nabi menjelaskan, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Zaman khilafah di tengah-tengah umatku itu hanya 30 tahun, tidak lebih. Thumma mulkun, lalu diganti dengan sistem monarki atau kerajaan. Kalau coba kita berhitung, Khalifah Abu Bakar memimpin 2 tahun, Khalifah Umar 10 tahun, Khalifah Utsman 12 tahun, Khalifah Ali 6 tahun, pas 30 tahun, sesuai dengan sabda Nabi. Yang harus kita garis bawahi bahwasanya zaman khilafah ini, kata Nabi, 30 sanah, hanya 30 tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan lebih, Safinah mengatakan mereka berdusta atas nama Nabi. Dikarenakan Nabi cuma membatasi kekhilafahan hanya berlaku 30 tahun setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tsumma yakunu mulkan 'addan. Setelah zaman khilafah selesai, kata Nabi, maka akan hadir yakni mulkan 'addan, fase ketiga, yakni mulkan kerajaan. 'addan artinya menggigit, kerajaan yang menggigit. Bahasa modernnya monarki absolut. Zaman ini fatakunu fayakunu masyaallahu antakun, hadirnya atas takdir dari Allah. Kemudian zaman ini akan berakhir kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendakinya untuk berakhir. Dan ternyata jamaah Jum'ah, zaman kerajaan ini pun sudah berakhir, walaupun durasinya sangat lama.
Kalau kita hitung dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai ke Turki Utsmani, zaman monarki absolut itu menghabiskan waktu 13 abad lamanya. Jadi kalau nubuah itu 10 tahun, kalau khilafah itu 30 tahun, kerajaan monarki absolut menghabiskan waktu hingga 13 abad lamanya. Setelah zaman kerajaan selesai, kata Nabi, "Tsumma takunu mulkan jabariyah." Hadirlah zaman pemerintahan bebas. Bahasa modernnya pemerintahan bebas itu adalah demokrasi. Fatakunu masyaallahu antakun. Zaman demokrasi itu, kata Nabi, hadirnya atas takdir dari Allah. Maka bahasa kebalikannya, kalau orang menolak demokrasi, sama saja dia menolak takdir Allah. Kalau orang mengingkari demokrasi, sama saja dia mengingkari ketetapan Allah. Jelas sekali Nabi bersabda, "Fatakunu masyaallahu antakun." Zaman demokrasi ini adanya, hadirnya bukan rekayasa manusia. Manusia cuma berencana saja. Hadirnya zaman ini, kata Nabi, atas takdir, ketetapan, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang belajar agama secara mendalam, mustahil dia akan menolak demokrasi. Mustahil dia akan menghancurkan negaranya sendiri, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, zaman ini pun akan berakhir, kata Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendakinya untuk berakhir. Kapan berakhirnya zaman demokrasi ini? Sama dengan zaman kerajaan. Nabi tidak memberi kabar kepada kita berapa lama durasinya. Kalau ingin disamakan dengan zaman kerajaan ini, demokrasi baru berlangsung tidak sampai 1 abad di Indonesia. Seandainya ingin disamakan dengan kerajaan, maka minimal kita membutuhkan 12 abad ke depan untuk menghabiskan fase demokrasi ini. Wallahu a'lam. Cuman Allah yang Maha tahu. Boleh jadi seabad, boleh jadi 3 abad, boleh jadi 5 abad, boleh jadi 12 abad, boleh jadi lebih daripada itu. Tugas kita bukan mempersoalkan demokrasi. Tugas kita adalah menjalani dengan baik, dikarenakan ini takdir dari Allah Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah, "Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah yang ada di masa kalian. Pemerintah yang ada di zaman sekalian, pemerintah yang ada di tengah-tengah kalian semua. Kalau di zaman nubuah kita mentaati Nabi, kalau di zaman khilafah kita mentaati khalifah, di zaman kerajaan kita mentaati raja, di zaman demokrasi kita mentaati presiden beserta hierarki kepemimpinan ke bawahnya. Ini perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, setelah zaman demokrasi ini berakhir, kata Nabi, "Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah." Hadir lagi pemerintahan dengan metode kenabian, khilafah dengan metode kenabian. Puasa kata, lalu Nabi diam. Mengapa Nabi diam? Dikarenakan tak lama setelah itu akan terjadi kiamat. Maka ulama menyimpulkan jamaah Jum'ah, kapan zaman khilafah akhir zaman itu terjadi? Saat sudah terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut di dunia, semua orang kelaparan, semua negara hancur, ikatan kebangsaan hancur, kenegaraan juga hancur, dunia internasional cuman ada satu penjajah tunggal, yakni Dajjal beserta pasukannya. Setelah Dajjal menjajah, dunia akan hancur. Semua masyarakat dunia berdoa kepada Allah agar Allah mengutus orang yang bisa mengalahkan Dajjal. Maka Allah mengutus Nabi Isa Al-Masih alaihi salam turun dari langit yang kedua di menara putih Damaskus dan memimpin pasukan berperang dengan Dajjal, dan Dajjal mampu dikalahkan. Dajjal mati, pasukannya dihabisi. Maka semua masyarakat internasional saking berterima kasihnya dengan Nabi Isa, maka mereka akan menjadikan Nabi Isa sebagai khalifah internasional. Nabi Isa kemudian akan menjadi pemimpin dunia selama 40 tahun lamanya.
dan kemudian setelah 40 tahun memimpin, Nabi Isa akan wafat meninggal dunia. Tak lama beliau wafat meninggal dunia, terjadilah kiamat kubro, kiamat yang besar. Mudah-mudahan hadis yang khatib sampaikan ini bisa benar-benar dipahami. Yang jelas jamaah Jum'ah rahimakumullah, mengapa pemerintah kita menolak ideologi khilafah hari ini? Dikarenakan khilafah tersebut hanya akan menghancurkan ikatan kebangsaan kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Allah sama sekali tidak pernah memerintahkan kita menegakkan khilafah. Tak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis tentang perintah menegakkan khilafah. Tetapi khilafah memang bukan ditegakkan, dia akan hadir dengan sendirinya setelah umat masyarakat internasional berhadapan dengan penjajahan Dajjal, dan kita akan dipimpin oleh Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Kesimpulannya, khilafah tidak diperintahkan, maka jangan sekali-kali diperjuangkan. Kalaupun kita menginginkannya, bersabar hingga Nabi Isa turun, dan kita pun belum tentu sanggup melewati ujian akhir zaman ketika Dajjal menjajah dunia internasional. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Jamaah salat